Halo. Sudah mulai ya, sudah kelihatan bagus. Oke, saya sambut Mas Agus Yopi. Lengkapnya adalah Agus Susilo Joko Purnomo. Wah, saya Purwanto. Panjang ya Pak namanya Pak ya. Dulu karena lahirnya di kereta jadi panjang. Ya. Kemudian apa namanya? Saya kalau wajah seperti ini aslinya dari mana ya? Ada yang bilang Irian, Manado. Makasih Pak, Manado. Dari mana Bu? Jawa. Mosok wong ini Jawa toh? Yo lah. Ngomongnya ketok. Iya. Oke. Saya berasal dari Jawa, betul Pak. Saya dari Solo. Oke. Nah, langsung reuni kan kayak gini nih kan. Judulnya langsung reuni ya. Saya dari Solo. Solonya Solo Tengah Pak, bukan Solo Coret Pak. Ya. Ya, karena ada Solo Coret itu Boyolali, Klaten kayak gitu coret semua katanya. Ya, terus saya melanjutkan kuliah di IPB. Ada yang dari IPB? Bogor? Ada? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, saya dari sana. Saya mengambil sebuah program studi yang erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Saya pelajari di situ, yaitu saya mengambil program studi ilmu dan teknologi kelautan. Ya, jadi sama sekali tidak ada hubungannya, Pak ya. Selama 4 tahun, 5 tahun saya belajar terumbu karang, saya belajar remote sensing, saya belajar mengenai masalah apa namanya biota laut dan segala macam. Begitu selesai saya malah menekuni di bidang SDM. Alhamdulillah sudah hampir sekitar 12 tahun saya menekuni bidang ini. Sudah 4 buku yang sudah saya tulis, 3 buku berupa trilogi outbound training yang tadi sudah disebut beberapa. Besok akan outbound juga ya Pak ya. Kemudian satu lagi agak sedikit politik, membaca Indonesia sambil senyum-senyum. Waktu itu ada ide saya tulis saja seperti itu. Pak, tadi ada 3 Pak. Ya, budaya unggul itu Pak, apa seperti itu Pak? Rada bocoran. Nanti akan saya jamin malam ini besok bangun tidur dibangunin kayak gitu udah langsung di kepala. Saya jamin itu. Lupa apa Pak? Nah, cerdas. Ya, terus? Iya, oke 3-3-nya salah Pak. Iya kan Pak ya? 3-3-nya kita bicara budaya unggul loh ya. Oke, kayaknya Bapak ini bisa. Apa Pak? Ya, tadi ada 3 budaya unggul. Nah, apa Pak? Lali, oke. What is the meaning of lali? Lupa. Nah, kalau sebelah sini kayaknya bisa. Bisa sama lupanya, Mas. Lali juga. Kita ini jenengan sakenas. Tanggung jawab, terus yang lain lupa. Dan 1 itu salah. Ya Pak ya? Nah, oke. Saya nanti akan coba masukkan teman-teman semuanya. Ini sebetulnya adalah untuk memudahkan kalau kita belajar mengingat itu adalah untuk dengan menggunakan metode. Saya kasih tahu dulu. Yang pertama tadi itu adalah integritas. Oke. Yang kedua adalah profesional. Dan yang ketiga adalah melayani. Nah, sekarang saya mudahkan. Saya mudahkan. Begini nanti. Saya mau pakai metode dengan tarik-tarikan. Ini penting sekali. Sampai kapanpun insya Allah tidak lupa. Nanti kalau saya tanya begini, siapa kita? Tolong dijawab, Biro Keuangan. Nah, oke. Kemudian, setelah itu, kemudian ketika apa namanya saya tanya yang kedua, di mana? Nah, ini untuk sementara dulu ya. Di mana? Jawabannya 3 kali. Nanti baru ke artinya dulu. Di mana? Di sini. Pakai gerakan ini. Ini adalah bicara masalah integrity. Oke. Kemudian yang kedua, di mana? Di sini. Ini adalah bicara masalah profesional. Oke. Kemudian yang ketiga, di mana? Di sini. Itu adalah bicara mengenai masalah melayani. Nah, seperti itu. Oke. Dengan menggunakan gerakan. Nanti akan saya hilangkan. Cukup saya yang pakai gerakan, teman-teman yang menyebutkan. Insya Allah semua akan apa? Oke. Kita coba ya. Nah, kalau saya tanya, siapa kita? Jawabannya apa? Biro Keuangan. Oke ya. Kemudian di mana? Itu tadi ya. Oke, sama-sama ya dengan menggunakan gerakan. Siap? Oke. Ada yang mau berdoa dulu? Langsung aja ya, Pak ya. Oke, siap. Oke. Ya, awas ya. Siapa kita? Biro Keuangan. Oh, kurang keras. Siapa kita? Biro Keuangan. Sewanor. Siapa kita? Biro Keuangan. Di mana? Di sini. Iya. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini.
Iya, oke tepuk tangan dulu. Sekarang sambil berdiri. Nah, oke. Nah, ini tadi adalah yang ngomong orang luar, ya kan? Nah, ini yang ngomong adalah orang luar. Sekarang yang ngomong adalah orang dalam. Bapak yang memimpin. Nah. Di mana? Tapi yang bagus Pak ya. Oke semuanya. Siapa kita? Birawan. Siapa kita? Birawan. Di mana? Ini. Di mana? Ini. Di mana? Ini. Tepuk tangan. Ya, itu baru putra. Sekarang yang putrinya ada dong. Ya, ibu. Ya, ibu aja bu. Nah, oke. Supaya adil gitu loh ya. Siapa kita? Birawan. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Oke. Nah, sekarang saya yang ngetes sekarang. Oke ya. Teman-teman kalau saya bergerak, teman-teman yang menyebutkan. Ya. Ini apa? Profesional. Ini apa? Integritas. Ya, oke. Dijamin nggak akan lupa. Oke? Ya, tes ya. Oke, sama-sama ya. Oke, siap. Awas. Ya, sama-sama ya. Oke. Harus sama-sama, cepat dong ya. Oke, siap. Profesional. Bagus. Integritas. Iya. Melayani. Integritas. Profesional. Profesional. Integritas. Melayani. Bapak apa? Sengsoran. Oh. Saya pikir ada gerakan tambahan dulu. Nggak ada tadi saya nggak ngajarin itu. Ya. Oke ya, sekali lagi ya. Awas, yuk sama-sama ya. Oke. Oh walang. Walang mas. Apa namanya? Kalau di Jawa namanya walang kadung tuh ya. Oh ikut ya Pak. Dia udah profesional jadi pengen ikut tuh. Oke ya, sama-sama sekali lagi ya. Ayo sama-sama. Bagus. Melayani. Integritas. Melayani. Profesional. Ibu kurang cepet ya. Oke ya, sekali lagi yuk. Melayani. Profesional. Ini profesional bu. Mikir ya. Oke, siap ya. Yang itu gambar orang berpikir ya. Oke siap yuk. Melayani. Integritas. Profesional. Integritas. Oke, mas maju mas. Ya. Masih apa? Masih apa? Gede tapi ngomongnya apa? Sarun ya. Mas Sarun. Iya. Ide loh ya. Oke. Oh begitu. Begini dulu terus begini ya Pak ya. Aku ngato ya lah. Enggak. Oke ya. Pak Sarun silakan memperagakan teman-teman yang akan berbicara. 3 hal tadi. Oke, tahu ya? Oke, yes, silakan. Profesional. Integritas. Melayani. Integritas. Iya. Oke, silakan. Yo. Integritas. Profesional. Ya, konsentrasi. Iya. Silakan lagi Pak. Ya, yo harus kompak. Itu nular namanya. Ya profesional ya, oke. Oke, makasih. Tes 1 2. Ya, oke, silakan Pak. Ya. Integritas. Melayani. Profesional. Sebelah sana Pak, sebelah sana. Oh iya, oke, baik. Iya, oke. Ayo mulai. Profesional. Enggak semangat. Iya, ayo dong. Ya. Begini ngantuk dia tuh. Main bola tadi. Ayo dimulai. Ya. Integritas. Melayani. Profesional. Kurang pas. Iya. Udah bisa menilai kan? Oke, bagus Pak.
Iya, betul. Yo semangat. Iya, come on. Iya, oke. Sekali lagi ya, ya. Ayo, sekali lagi. Bersama. Integritas. Iya. Iya, oke. Terima kasih Mas Amun. Iya, Mas Amun. Iya. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di satu departemen, satu kementerian, ya. Tetapi itu belum menjamin bahwa kita itu akan sukses kalau kita tidak satu dengan yang lainnya itu bisa bekerja sama. Ya, tepuk tangan boleh Pak? Ya. Ya. Jaminannya itu adalah satu dengan yang lain itu adalah harus bisa saling bekerja sama. Tadi kayak tadi, paling tidak kita boleh berbeda apapun namanya, berbeda agama, mungkin berbeda tahun masuknya dan segala macam. Tetapi kalau diberi keuangan ini tidak boleh ada yang berbeda. Apa itu? Semuanya harus mempunyai integritas, semuanya harus profesional dan semuanya bisa melayani. Itu sudah tidak ada tawaran lagi. Nah, itu sebetulnya yang menyatukan kita. Jadi ada satu hal yang harus kita satukan. Apa itu? Yaitu tadi budaya unggul. Budaya unggulnya apa? Sama semuanya. Kalau berbeda-beda udah repot. Nomor satu itu arah. Bapak dan Ibu semuanya tadi disinggung bahwa penting sekali hal itu. Kalau di Muslim, pertama kali kita mau sholat itu arahnya itu harus sama. Nomor satu adalah itu. Arahnya harus benar dulu. Kalau arahnya udah salah udah lewat itu. Nah, kita itu sudah mempunyai arah yang sama, yaitu adalah disatukan dalam bentuk budaya unggul tadi. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa integritas. Yang kedua adalah profesional, kemudian melayani. Nah, setelah tahu, tadi dikatakan menarik sekali berkaitan dengan masalah pengembangan SDM itu ada 3, ada 3 musketirnya. 1 mengenai masalah pengetahuan, knowledge, yang kedua masalah skill, yang ketiga adalah masalah attitude. Gambarannya gampang. Tahu itu adalah supaya orang yang tidak tahu akan dikasih tahu supaya dia tahu knowledge-nya. Yang kedua itu adalah orang yang tidak bisa dibikin menjadi bisa, kaitannya dengan masalah keterampilan. Yang nomor 3 adalah orang yang tidak mau adalah dibikin mau. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita sudah pengetahuannya paham, tetapi kita tidak mau melakukannya. Ada sebuah cerita yang menarik Pak, dari mungkin Bapak dan Ibu mungkin belum pernah mendengar namanya. Yang suka sejarah mungkin pernah mendengarnya. Von Clausewitz. Ya, von Clausewitz ada yang pernah mendengar namanya? Mungkin belum ya. Von Clausewitz adalah salah satu putra terbaik bangsa Prusia. Prusia itu kalau di peta sekarang udah nggak ada. Beliau adalah salah satu strategi perang yang terkenal. Suatu hari dia pernah mengatakan teorinya sederhana sekali. Dipandang dari 2 hal tadi sebetulnya. Yang pertama begini dia mengatakan, seandainya saja saya mempunyai pasukan sebanyak ini, maka pasukan itu akan saya bagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, kalau dia pandai sekaligus dia itu rajin. Pandai itu adalah sebetulnya adalah kiasan daripada knowledge dan skill tadi. Sedangkan rajin adalah bahasa attitude, bahasa sikap, bahasa hati, bahasa soft skill. Dia mengatakan, kalau saya punya anggota pasukan dia itu pandai sekaligus dia itu adalah rajin, maka di dalam setiap pertempuran dia akan selalu saya tempatkan di garis yang paling depan. Orang begini itu adalah kompetensinya bagus, komitmennya bagus, cepat mengambil keputusan, cepat menganalisa kelemahan lawan dan segala macam. Kalau saya punya anggota pasukan, dia itu pandai sekaligus dia itu rajin, selalu saya tempatkan di garis yang paling depan. Artinya dia itu adalah seorang pemimpin. Yang kedua, kalau saya punya anggota pasukan, dia itu adalah pandai, tetapi dia itu adalah malas. Sekali lagi ini adalah bahasa kiasan. Pandai, mungkin lulusannya tinggi sekali, istilahnya seperti itu. Tetapi dia malas, ini adalah bahasa attitude. Kalau saya punya anggota pasukan seperti itu, kalau saya mengatakan, maka di dalam setiap pertempuran saya, dia akan selalu saya tempatkan di garis yang paling belakang. Dia hanya sebagai perencana saja. Orang seperti ini ditaruh di depan, wah susah Pak. Pas perang misalnya, taruh di depan, malasnya kumat Pak. Apa yang terjadi Pak? Bubar itu pasukan. Bukan hanya dia sendiri. Dan semuanya ada, 4 itu ada. Orang yang pandai dan rajin ada. Orang yang pandai tetapi malas ada juga pastinya. Ya di sana, di sini nggak ada. Oke? Yang ketiga, sekarang, kalau saya punya anggota pasukan, dia itu bodoh,
dia itu rajin. Ada kan? Di tempat kita mungkin, atau mungkin di luar sana mungkin, dia bodoh secara akademik mungkin biasa aja, dia nggak tinggi pendidikannya, tetapi dia mempunyai tadi Pak, optimis, antusias, dia itu rajin. Clausewitz mempunyai teori begini Pak, kalau saya punya anggota pasukan, dia itu bodoh,